Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib kembali mengingatkan, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal kita adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belakangan ini kita mendengar bagaimana bencana yang terjadi di tengah saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Musibah banjir, longsor, dan musibah lainnya. Banyak rumah yang rusak, harta benda yang hilang, bahkan nyawa pun juga turut hilang. Dan pertanyaan yang sering muncul di kalangan kaum muslimin, apakah ini merupakan azab? Apakah merupakan teguran? Ataukah ini merupakan ujian? Dalam hal ini Islam menjelaskan dengan jawaban yang jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan memberikan penjelasan secara ilmiah. Dan tentu penjelasan dari Al-Quran ini adalah penjelasan yang adil dan penuh dengan hikmah. Yang pertama, kita lihat musibah bisa menjadi ujian. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah memuji hambanya untuk menampakkan siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta, serta untuk mengangkat derajat orang-orang beriman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair." Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman, seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi bagi orang-orang yang beriman, musibah ini adalah ladang pahala dan penghapus dosa, pengangkat derajat di sisi Allah. Bahkan kita sering mendengar dalam salah satu hadis, ketika di yaumil akhir nanti ada seorang hamba Allah yang mendapatkan pahala yang sangat banyak, yang tidak terhingga. Kalau bahasa kita sekarang itu pahala yang unlimited. Dan ternyata pahala itu didapatkan dari kesabaran. Dan kesabaran itu bisa didapatkan saat seseorang tertimpa musibah. Kemudian yang kedua, musibah bisa jadi menjadi teguran. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian adalah akibat dari perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah mengampuni banyak kesalahan. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Musibah terkadang Allah turunkan sebagai peringatan agar manusia kembali kepadanya dan meninggalkan maksiat. Ini yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Allah juga berfirman, "Falaula iz ja'ahum ba'suna qadarra'u." Mengapa ketika datang kepada mereka azab kami, mereka tidak merendahkan diri? Jadi teguran bukan untuk membinasakan, tapi agar manusia bertaubat dan memperbaiki diri. Kita lihat di televisi, di sosial media, bagaimana ternyata musibah yang terjadi di Sumatera ini itu tidak lain penyebabnya adalah karena kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana hutan digunduli, diganti dengan pohon sawit yang tidak kuat atau tidak bisa menyimpan air, sehingga saat terjadi hujan lebat yang berhari-hari, maka terjadilah banjir yang dahsyat, terjadilah longsor. Dan ini merupakan teguran bagi
hamba-hamba Allah agar kembali kepada Allah, agar kembali menjaga alam yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, musibah bisa jadi menjadi azab. Azab turun bila kemaksiatan merajalela dan peringatan diabaikan. Allah berfirman, "Fakullan akhazna bizambih," maka masing-masing kami siksa karena dosa-dosanya. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad berada di tengah mereka dan selama mereka beristighfar. Tafsir Ibnu Katsir dia menjelaskan, selama umat ini masih beristighfar dan kembali kepada Allah, maka azab menyeluruh tidak akan diturunkan. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Dari dua ayat ini, pertama kita bisa melihat pelajaran yang sangat jelas yang dijelaskan oleh Al-Quran. Maka masing-masing kami siksa karena dosa-dosanya. Jadi azab ini turun karena maksiat yang sudah merajalela. Dan ada salah satu cerita yang menarik yang disampaikan oleh orang tua kita di komplek ini. Ketika Pak Haji ini diamanahkan oleh Telkom untuk menyalurkan CSR waktu itu bencana di Pantai Pangandaran. Saat beliau menyisiri pantai, di pinggir-pinggir pantai itu ada, istilah kita itu ada bedeng-bedeng ya, ada ruangan-ruangan, ada kamar-kamar. Ternyata di sana itu ditemukan mayat yang sudah bergelimpangan karena tertimpa tsunami, dan di sana itu orang yang tidak berbusana. Dan itu lebih parahnya lagi, itu adalah laki-laki dengan laki-laki. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka saat itu azab Allah turunkan. Tapi di sini juga ada semacam kabar gembira bagi orang-orang yang taat. Selagi kita berada dalam ketaatan, selagi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita juga melaksanakan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan saudara kita, mengingatkan lingkungan kita, sahabat kita, keluarga kita yang mungkin khilaf, melakukan dosa, melakukan maksiat, kesalahan, kita ingatkan dengan lemah lembut, kita ingatkan dengan baik, sehingga mudah-mudahan saudara-saudara kita atau lingkungan kita itu mendapatkan hidayah, sehingga Allah jauhkan musibah daripada kita. Masiral muslimin rahimakumullah. Jadi dari tiga hal ini kita dapat mengambil ibrah, mengambil tadabbur bahwa musibah tidak boleh disimpulkan secara serampangan. Ada tuntunan yang jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi yang wajib kita lakukan adalah, yang pertama adalah introspeksi diri. Kita tidak menyalahkan orang lain, kita introspeksi diri kita dahulu. Terus yang kedua, setelah kita introspeksi diri, kita melakukan taubat, melakukan istighfar, memperbanyak istighfar. Kemudian yang berikutnya, kita bersabar saat kita menerima musibah. Dan kemudian saat kita melihat saudara kita mendapatkan musibah, kita ikut memberikan solidaritas, membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah. Jadi demikianlah khutbah yang pertama ini. Semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bermasyarakat, sehingga masyarakat kita terjaga dari fitnah, musibah, bala, bencana. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita belajar dari sirah nabawiyah dan para sahabat, ada kisah yang menarik terkait musibah ini. Musibah ini terjadi saat kaum muslimin berperang melawan kaum kufar, yakni meninggalnya 70 orang sahabat.
Dan meninggalnya 70 orang sahabat ini wasilahnya adalah karena ketidaktaatan sebagian dari kaum muslimin yang diamanahkan oleh Rasul untuk berdiam diri di atas bukit untuk menjaga pasukan, menjadi pasukan yang bersiap-siap dengan senjata panahnya. Dan saat melihat kaum muslimin sudah mulai menang, mereka melupakan perintah dari Rasul dan mereka pun turun. Dan apa yang terjadi? Ternyata dari belakang ada pasukan musuh yang mengepung dan menyebabkan saat itu 70 orang kaum muslimin meninggal dunia. Dan dalam hal ini juga ada tuntunan Allah dalam Al-Quran. Awalamma asabakum musibah qad asabatum mislaiha qultum anna haza qul huwa min indi anfusikum. Mengapa ketika musibah menimpa kalian padahal kalian telah menimpakan 2 kali lipat kepada musuh, kalian berkata, dari mana ini? Katakanlah, itu dari diri kalian sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 165. Musibah Uhud adalah pelajaran agar umat taat dan tidak tergoda oleh godaan dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'una syahadatan likulli muslim." Ini kaitannya dengan musibah yang menimpa kaum muslimin, menimpa saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, yakni kalau zaman sahabat dulu disebut dengan qom. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, qom adalah syahid bagi setiap muslim. Jadi hadis riwayat Bukhari. Jadi musibah bisa jadi kemuliaan di sisi Allah, karena buat syahid itu tidak semua orang bisa mendapatkan. Jadi kembali kewajiban kita hari ini, yang pertama memperbanyak istighfar dan taubat, bantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah, perbaiki iman dan akhlak, jangan saling menyalahkan, dan terakhir ambil hikmah dan pelajaran. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana warham ikhwanana fi Aceh wa Sumatra Samaliyah wa Sumatra bil ghaib bil gharbiyah warfa'anhumul bala waj'al ma asabahum taghfiran li dzunubihim wa rafa'atan li darajatihim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah saudara-saudara kami di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Angkatlah musibah dari mereka, angkatlah musibah dari mereka, angkatlah musibah dari mereka, dan jadikan apa yang menimpa mereka sebagai penghapus dosa dan mengangkat derajat mereka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
surat itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi fil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi bil azabi yawmizin bibanihi وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasduru an-nasu ashhatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi